Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng WWW yuk. Dan kali ini adalah pertemuan ke-11 tentang pengujian hipotesa. Kalau kali ini adalah pengujian proporsi ya. Dimana sama dengan pengujian rata-rata, untuk pengujian proporsi ini ada satu proporsi dan dua proporsi. Ini ada rumusnya dimana X bar min dalam kurung N kali P dibagi akar N PQ. Sedangkan dua proporsi Z sama dengan P1 min P2 dikurangi D0 per akar P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2. Di mana P adalah proporsi berhasil, Q adalah proporsi gagal. Q sama dengan 1 min P. Nah, P1 proporsi, yang namanya proporsi berarti X bar dibagi N1. X bar dibagi N1. Sedangkan P2 X bar 2 dibagi N1. Jadi kriteria pengujiannya sama dengan kriteria pengujian rata-rata. Sama, ini langkah-langkah pengujian sama, hanya yang berbeda simbolnya. Ini simbol-simbol. D0 itu juga selisih ya, sama. Langkah-langkah pengujian sama juga. Oke, langsung kita membahas soal, di mana contoh soalnya adalah seorang pejabat suatu bank berpendapat bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali adalah sebesar 70%. Berarti P0 ini, P0. Karena ini kan berpendapat bahwa P0 belum mengembalikan kreditnya kembali adalah sebesar 70% dengan alternatif lebih kecil dari itu. Ini sudah ada clue alternatif, berarti H1-nya P0 lebih kecil dari itu. Jadi ini sudah ada alternatif lebih kecil dari itu, berarti H0 H1 di sini adalah P. Nah, lebih kecil, alternatifnya kan H1 ya, berarti lebih kecil dari 70%. Berarti H0-nya lebih dari sama dengan 70%. Ini lebih kecil, lebih dari. Oke. Nah, ternyata ada sampelnya. Untuk mengujinya, sampelnya adalah 225. Ini sudah ada 225. Sedangkan ternyata ada 150 yang belum mengembalikan kembali. Berarti X bar-nya 150. Nah, P0-nya itu kan 70%. Berarti P itu 70%, berarti Q-nya adalah 1 min P. Berapa? 30%. Oke. Sekarang di sini 30%, ya, 30%. H0 H1 sudah. Nah, ujinya adalah satu arah karena di sini lebih dari dan kurang dari. Nah, arah mana? Arah kiri. Seperti ini ya. Arah kiri. Kemudian tentukan taraf nyatanya. Taraf nyatanya tidak dibagi 2. Ya, jadi 0,1. Ya, 10% kan 0,1. Nah, cek di tabel jadi min 1,28. Sehingga untuk menentukan Z hitung, kita masukkan ke rumusnya ya. X bar 150, N-nya 225 kali P-nya 70% dibagi akar N-nya 25, P-nya 70% kali Q-nya 30%. Ketemulah 1,09. Jadi 1,09 berada di mana? Berada di penerimaan H0, sehingga kesimpulannya H0 diterima. Kalau H0 diterima, kita baca di sini. P itu kan sebagai petani peminjam BIMAS. Petani peminjam BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali. P, jadi kesimpulannya baca yang H0, P itu sebagai petani peminjam kredit BIMAS
kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali sebesar lebih dari sama dengan 70%. Kalau misalnya hasilnya adalah min 1,00, berarti kita baca bawah. P-nya petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali adalah sebesar kurang dari 70%. Gitu. Nah, contoh soal yang kedua, seorang pejabat BKKBN berpendapat bahwa 40% penduduk suatu desa yang tidak setuju KB dengan alternatif tidak sama dengan itu. Oke. Dengan alternatif tidak sama dengan itu berarti H0, H1. Alternatifnya saja yang kita lihat tidak sama dengan itu berarti P tidak sama dengan berapa? 40%. Nah, berarti H0-nya P sama dengan 40%. 400 sebagai N. Untuk mengujinya telah diteliti sebanyak 400. Nah, 152 sebagai X bar-nya. Tidak setuju KB. Ini kan berarti P-nya apa sih? P itu adalah saya kasih warna apa ya? P adalah penduduk suatu desa yang tidak setuju KB. Ya, ingat P-nya berarti penduduk suatu desa yang tidak setuju KB. Oke, sekarang dengan menggunakan alfa 1%. Nah, langkah-langkahnya sudah diketahui bahwa N 400, X bar 152, P-nya 40%, Q-nya 1 min 40% sama dengan 60%. Jadi H0 sama H0,2, P sama dengan 40%, HA-nya P tidak sama dengan 40% karena sama dengan dan tidak sama, maka dua arah. Kalau dua arah rumusnya ini. Nah, alfanya berarti dibagi 2. Nah, ketemu Z alfanya 0, Z tabelnya 2,57. Berarti kalau dibagi 2, di sini min 2,57, yang atas 2,57. Masukkanlah ke rumus, ketemu 0,82. Ketemu C, min 8 dibagi 9,8. Berarti minus ya harusnya ya ini ya. Minus 0,82. Kalau minus 0,82 berada di mana? Masih berada di H0. Karena di sini masih di atas min 2,57 bukan? Oke. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena berada di daerah penerimaan H0. Baca di H0-nya. Berarti P tadi apa? P itu penduduk suatu desa yang tidak setuju KB sama dengan 40%. Gitu. Oke, sekarang seorang fitopatologi mengadakan percobaan 2 macam obat anti hama. Obat pertama diberikan pada 100 tanaman dan ternyata 80 tumbuhan menunjukkan sehat tanpa hama. Obat kedua diberikan pada 150 tanaman dan ternyata 75 tumbuhan menunjukkan sehat tanpa hama. Apakah ada perbedaan antara obat pertama dan obat kedua? Gitu. Ujilah dengan taraf nyata 5%. Apakah ada perbedaan? Berarti ada perbedaan dan tidak ada perbedaan, bukan gitu? Oke. Berarti H0 dan H1-nya apakah ada perbedaan? Dan tidak ada perbedaan ya. Oke, jadi kita cari diketahui dulu. Diketahui obat pertama itu kan, misalnya obat pertama itu yang pertama ya, N1 100, X barnya ternyata 80 tumbuhan. Maka proporsinya menjadi 80/100.
80 dari sini, 80 dibagi 100, proporsinya 80/100 atau 0,8. Nah, Q-nya, Q1-nya berarti 0,2, 1 dikurangi 0,8. Begitu juga N2. N2 itu 150 tanaman, 75 tumbuhan yang menunjukkan sehat. Berarti proporsinya 75 dibagi 150, 0,5. Nah, Q1-nya 0,5. Oke, nah diketahui ini diketahui N400 dan seterusnya ya, sudah kita bahas ini. Nah, sekarang menentukan H0 dan HA-nya bagaimana? Kita lihat di sini, formulanya. Formula untuk dua proporsi. Nah, formula untuk dua proporsi begini. Di antara 1, 2, 3 yang menunjukkan ada dan tidak ada perbedaan itu adalah ini, sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, D0 itu kan selisih ya, selisih kan, selisih. Nah, berarti kalau P1 dikurangi P2 itu sama dengan 0, berarti ada selisih nggak? P1 dikurangi P2 sama dengan 0, ada selisih nggak? Tidak ada, karena jika ini dipindah ke sini, ke kanan, P1 sama dengan P2, berarti tidak ada perbedaan, ya kan? P1 sama dengan P2, berarti tidak ada perbedaan. Berarti yang di sini P1 dikurangi sebentar. Mana ini? Nah, nih. P1 dikurangi P2 sama dengan 0, berarti tidak ada perbedaan. H0-nya tidak ada perbedaan. Kalau HA P2 dikurangi P2 itu tidak sama dengan 0 karena ada perbedaan. Ya, coba P1 berarti kalau P2-nya dipindah ke kanan tidak sama dengan P2. Berarti tidak ada P2. Berarti ada perbedaan atau tidak? Karena P1 tidak sama dengan P2, berarti ada perbedaan kan? Oke. Tidak sama dengan P2. Kalau P1 sama dengan P2. Kan pertanyaannya apakah ada perbedaan? Bukan? Apakah ada perbedaan? Apakah P1 sama dengan P2? Apakah P1 tidak sama dengan P2? Begitu kan? Nah, kalau seperti ini mengacu pada rumus dari P1 min P2 sama dengan D0 dan tidak sama dengan D0, maka D0-nya berapa? Nah, berarti P1 dikurangi P2 sama dengan 0. Supaya P1 sama dengan P2. Jadi ditambahkan 0. Nah, jadi formulanya seperti ini. P1 dikurangi P2 sama dengan 0. Pokoknya kalau ada soal apakah ada perbedaan tanpa ada nominal ya, ada nominal yang disebut, angka yang disebut, maka P1 min P2 sama dengan 0 dan P1 min P2 tidak sama dengan 0. Uji hipotesis dua arah atau dua proporsi karena sama dengan dan tidak sama dengan. Taraf nyatanya berarti dibagi 2. Ini gambarnya. Nah, ini nilai kritisnya 1,9. Masukkanlah ke rumus. Gitu ya. Masukkanlah ke rumus sehingga ketemunya adalah 5,25. 5,25 ada di mana? Di sini 5,25. Sehingga HA-nya diterima. Kita baca HA-nya diterima. Berarti artinya apa? Artinya P1 min P2 tidak sama dengan 0. Artinya P1 tidak sama dengan P2.
Nah, ini salah ya, bukan tidak ada perbedaan, tapi tidak sama antara obat pertama dan kedua, atau obat pertama tidak sama dengan obat obat kedua. Berarti ada perbedaan. Oke. Diulang lagi, kalau misalnya belum paham, diulang lagi dari awal. Diulang lagi ini dari sini. Mungkin ini agak-agak susah dalam menentukan D0 ya. Oke. Cukup sekian nih, ada soal-soal latihan. Soal-soal latihannya sekilas saja. Nanti Anda bisa diklik, di pause nih, kayak seperti ini. Oke. Mungkin kali ini video kali ini cukup sekian ya. Kalau Anda ada yang tidak paham, silakan bertanya di grup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.